Saat kita berbicara tentang orang miskin, banyak yang menganggap mereka hanya tidak cukup beruntung, tapi kenyataannya ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sering kali mereka lakukan tanpa sadar yang justru membuat mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Ini bukan soal nasib, tapi soal kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya mempengaruhi keuangan mereka, tetapi juga mentalitas dan cara mereka menjalani kehidupan. Mungkin kamu juga salah satu yang terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan ini tanpa menyadarinya. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan mengerikan yang sering dilakukan oleh orang miskin. Dan lebih penting lagi, kita akan membahas bagaimana kebiasaan tersebut bisa diubah agar bisa meraih kehidupan yang lebih baik secara finansial. Kebiasaan ini tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang bagaimana kita memandang kehidupan. Jadi mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang seringkali membuat orang miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kebiasaan 1, menghindari investasi dan menunda perencanaan keuangan. Pernahkah kamu merasa takut untuk berinvestasi karena khawatir kehilangan uang? Atau mungkin kamu merasa bahwa berinvestasi hanya untuk orang-orang kaya dan bukan untukmu yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Nah, inilah salah satu kebiasaan terbesar yang membuat orang miskin tetap berada dalam keadaan miskin, menghindari investasi, dan menunda perencanaan keuangan. Banyak orang merasa bahwa investasi itu rumit atau berisiko tinggi. Padahal, pada kenyataannya, investasi adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang. Orang yang menghindari investasi cenderung hanya mengandalkan gaji bulanan mereka, dan itu saja tidak cukup untuk mengubah masa depan finansial mereka. Mereka merasa nyaman dengan cara hidup sekarang. Bahkan jika itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada jaminan masa depan. Sebagian besar orang miskin tidak menyadari bahwa dengan menunda investasi, mereka sebenarnya kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan uang mereka. Misalnya, menabung di bank dengan bunga yang sangat rendah hampir tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Di sisi lain, investasi seperti saham, reksadana, atau properti meskipun berisiko, memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Tapi mengapa orang miskin begitu takut untuk berinvestasi? Salah satu alasan utama adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana investasi bekerja. Mereka lebih memilih menyimpan uang di tempat yang aman, seperti rekening tabungan biasa, daripada mengambil langkah untuk mempelajari lebih lanjut tentang investasi yang bisa memberikan keuntungan lebih besar. Ini adalah kebiasaan yang perlu diubah. Mulailah dengan mempelajari hal-hal dasar tentang investasi. Banyak sumber daya yang tersedia secara online, dan bahkan banyak aplikasi yang memungkinkan kamu untuk mulai berinvestasi dengan jumlah yang kecil. Itu tidak selalu harus besar. Yang penting adalah memulai dan membuat perencanaan keuangan jangka panjang. Jika kamu merasa tidak siap untuk berinvestasi, mulailah dengan membangun dana darurat terlebih dahulu. Dana darurat ini akan memberikan rasa aman dan memastikan kamu tidak perlu terjebak dalam utang ketika ada kebutuhan mendesak. Setelah itu, mulailah mencari instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Perencanaan keuangan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekali saja, tapi harus menjadi kebiasaan jangka panjang. Kebiasaan 2, gaya hidup konsumtif dan belanja impulsif. Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun kamu sudah berusaha untuk menghemat, uangmu tetap saja habis begitu saja? Atau mungkin kamu sering membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan hanya karena tertarik atau ikut tren? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Ini adalah kebiasaan kedua yang seringkali menghambat orang miskin untuk maju secara finansial. Gaya hidup konsumtif dan belanja impulsif. Orang miskin sering terjebak dalam pola pikir bahwa mereka perlu membeli barang-barang baru untuk merasa bahagia atau untuk menunjukkan status sosial. Ini adalah kebiasaan yang sering dipicu oleh iklan dan media sosial, di mana kita melihat orang-orang dengan barang-barang mahal atau gaya hidup glamor yang tampaknya membawa kebahagiaan. Namun, kenyataannya, membeli barang-barang ini hanya memberikan kepuasan sementara, dan bukan solusi jangka panjang untuk kebahagiaan atau kesuksesan finansial. Salah satu contoh paling umum adalah belanja pakaian, gadget, atau barang-barang rumah tangga yang sebenarnya tidak diperlukan. Kita seringkali membeli barang-barang ini karena dorongan untuk memiliki apa yang orang lain miliki, atau sekadar untuk merasa lebih baik dalam sesaat. Tapi ini adalah jebakan yang sangat berbahaya untuk keuangan pribadi.
Gaya hidup konsumtif seperti ini tidak hanya menghabiskan uang yang seharusnya bisa ditabung atau diinvestasikan, tetapi juga memperburuk mentalitas yang berfokus pada konsumsi tanpa memikirkan masa depan. Orang miskin yang terus-menerus berbelanja tanpa pertimbangan seringkali melupakan hal yang lebih penting, seperti menyisihkan uang untuk masa depan atau membayar utang yang menumpuk. Kebiasaan ini hanya menciptakan lingkaran setan yang membuat mereka semakin terjerat dalam kesulitan finansial. Padahal, dengan mengubah pola pikir dan gaya hidup konsumtif ini, mereka bisa mulai menabung dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih stabil. Lalu, bagaimana cara mengubah kebiasaan ini? Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengatur anggaran belanja. Cobalah untuk membuat daftar belanjaan yang benar-benar dibutuhkan dan hindari membeli barang-barang impulsif. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Jika jawabannya tidak, maka mungkin kamu bisa menunda atau bahkan menghindari pembelian tersebut. Hal ini akan membantu menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan membuatmu lebih fokus pada tujuan finansial jangka panjang. Selain itu, cobalah untuk mengurangi paparan terhadap iklan atau media sosial yang memicu keinginan untuk membeli barang-barang baru. Mengurangi paparan terhadap iklan dan mencoba hidup dengan lebih sederhana bisa sangat membantu dalam mengendalikan impuls belanja. Cobalah untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak memerlukan uang, seperti berkumpul dengan teman-teman, berolahraga, atau mengejar hobi yang bermanfaat. Dengan sedikit disiplin dan kesadaran, kamu bisa mengubah kebiasaan konsumtif ini menjadi kebiasaan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Ingat, kebahagiaan tidak datang dari barang-barang yang kita beli, tetapi dari bagaimana kita mengelola hidup dan keuangan kita dengan bijaksana. Kebiasaan 3. Tidak mengelola utang dengan bijak. Utang bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, utang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan atau investasi yang menguntungkan. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, utang bisa menjadi beban yang sangat berat dan memperburuk kondisi keuangan. Sayangnya, banyak orang miskin yang tidak mengelola utang mereka dengan bijak, dan ini adalah kebiasaan ketiga yang membuat mereka semakin terjerat dalam kesulitan finansial. Banyak orang miskin yang tidak memiliki pengetahuan atau strategi yang tepat untuk mengelola utang. Mereka seringkali jatuh ke dalam jebakan utang berbunga tinggi, seperti utang kartu kredit atau pinjaman online yang menawarkan kemudahan, tetapi dengan bunga yang sangat besar. Tanpa pengelolaan yang baik, utang ini terus menumpuk dan semakin sulit untuk dilunasi. Salah satu masalah besar dengan utang adalah ketika kita hanya membayar cicilan minimum, utang kita tidak akan pernah benar-benar hilang. Alih-alih melunasi utang, kita justru hanya membayar bunga yang terus menggunung. Ini adalah kebiasaan yang sangat merugikan dan membuat seseorang semakin terjebak dalam masalah keuangan. Namun, mengelola utang dengan bijak bukanlah hal yang mustahil. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi semua utang yang dimiliki, termasuk bunga dan tenggat waktu pembayaran. Kemudian, buatlah rencana untuk melunasi utang tersebut. Dimulai dengan utang yang memiliki bunga tertinggi terlebih dahulu. Jika perlu, pertimbangkan untuk melakukan konsolidasi utang atau mencari pinjaman dengan bunga lebih rendah untuk melunasi utang yang ada. Selain itu, penting untuk mematuhi anggaran bulanan dan menghindari mengambil utang baru, kecuali jika benar-benar diperlukan. Mengatur pengeluaran dan menabung untuk keadaan darurat akan membantu mengurangi kebutuhan untuk mengambil utang di masa depan. Dengan disiplin dan kesabaran, mengelola utang dengan bijak bisa membantu seseorang keluar dari jerat utang dan membangun masa depan finansial yang lebih stabil. Kebiasaan 4. Mengabaikan pendidikan dan pengembangan diri. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak kamu sukai atau merasa tidak ada kesempatan untuk maju? Salah satu kebiasaan yang sangat menghambat kemajuan finansial adalah mengabaikan pendidikan dan pengembangan diri. Banyak orang miskin yang tidak menyadari bahwa dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar dalam hidup dan karier mereka. Kebanyakan orang miskin seringkali menganggap pendidikan atau peningkatan keterampilan sebagai sesuatu yang mahal atau tidak terjangkau. Mereka mungkin merasa bahwa mereka sudah cukup dengan apa yang mereka ketahui dan tidak merasa perlu untuk terus belajar. Padahal dunia terus berkembang dan persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Jika kita tidak terus meningkatkan diri,
kita akan tertinggal dan tetap berada di posisi yang sama. Mengabaikan pendidikan dan pengembangan diri bisa berarti bahwa kita tidak memanfaatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau bahkan berwirausaha. Banyak orang miskin yang tidak menyadari bahwa investasi dalam pendidikan atau keterampilan baru bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan dan membuka pintu kesuksesan. Tidak harus selalu melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi mengikuti kursus, pelatihan, atau belajar secara mandiri bisa sangat bermanfaat. Jika kamu merasa bahwa pendidikan formal tidak terjangkau, coba cari alternatif lain. Banyak platform pembelajaran online yang menawarkan kursus gratis atau dengan harga terjangkau. Pelajari keterampilan yang relevan dengan dunia kerja saat ini, seperti pemasaran digital, coding, desain grafis, atau bahkan keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan-keterampilan ini sangat dihargai di pasar kerja dan dapat membuka banyak kesempatan untuk kamu. Lebih dari itu, pengembangan diri tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis. Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, psikologi diri, atau manajemen waktu juga merupakan bagian dari pengembangan diri yang tidak kalah penting. Ketika kamu semakin memahami diri sendiri dan memiliki keterampilan yang relevan, peluang untuk maju dalam karier atau bisnis akan lebih terbuka. Jadi, mulailah untuk berpikir bahwa pendidikan adalah investasi, bukan beban. Dengan berinvestasi pada dirimu sendiri, kamu tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga mengubah masa depan finansialmu. Jangan biarkan kebiasaan mengabaikan pendidikan ini terus menghalangi jalanmu menuju kesuksesan. Kebiasaan 5. Tidak memiliki jaringan atau mentoring. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang sama, mungkin ini saatnya untuk mempertimbangkan pentingnya memiliki jaringan dan mentor yang bisa membimbingmu. Kebiasaan kelima yang seringkali menghalangi orang miskin untuk maju adalah tidak memanfaatkan kekuatan jaringan atau mentoring. Banyak orang yang mengabaikan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan orang lain yang dapat memberikan dukungan, bimbingan, atau bahkan membuka peluang karier. Jaringan sosial yang kuat sangat penting dalam dunia kerja dan bisnis. Seringkali, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau peluang bisnis datang melalui orang-orang yang kita kenal. Tetapi, kebanyakan orang miskin tidak memanfaatkan jaringan ini atau bahkan tidak menyadari seberapa pentingnya untuk memiliki mentor yang dapat membantu mereka mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam hidup dan karir. Mengapa orang miskin sering terjebak dalam kebiasaan ini? Salah satunya adalah ketidakpastian dan rasa takut untuk mendekati orang-orang yang lebih sukses atau lebih berpengalaman. Mereka merasa rendah diri atau takut ditolak. Namun, kenyataannya, sebagian besar orang sukses bersedia memberikan waktu dan nasihat kepada mereka yang mau belajar dan berkembang. Banyak orang sukses yang memiliki mentor yang telah membimbing mereka menuju kesuksesan, dan mereka ingin melakukan hal yang sama bagi orang lain. Untuk mulai membangun jaringan, mulailah dengan bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat atau tujuan yang sama. Hadiri acara-acara yang relevan, baik itu seminar, workshop, atau bahkan pertemuan sosial. Jangan takut untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan ketertarikanmu pada bidang yang ingin kamu tekuni. Semakin banyak orang yang kamu kenal, semakin besar kemungkinan kamu untuk menemukan peluang yang bisa mengubah hidupmu. Selain itu, carilah mentor yang bisa membimbingmu. Mentor adalah seseorang yang lebih berpengalaman dan dapat memberikan saran, arahan, dan dukungan dalam perjalanan hidup dan kariermu. Mereka tidak hanya memberi kamu pengetahuan, tetapi juga membuka pintu kesempatan yang mungkin tidak kamu sadari sebelumnya. Jaringan yang kuat dan hubungan yang baik dengan mentor dapat memberi dampak besar pada perkembangan karier atau bisnismu. Jadi, jangan ragu untuk mulai membangun jaringan dan mencari mentor yang bisa membantumu mencapai tujuanmu. Ini adalah langkah penting untuk mengubah masa depan finansialmu. Kesimpulan, jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? 5 kebiasaan yang kita bahas: menghindari investasi, gaya hidup konsumtif, tidak mengelola utang dengan bijak, mengabaikan pendidikan, dan tidak memiliki jaringan atau mentor, semuanya adalah kebiasaan yang secara tidak langsung memperburuk kondisi keuangan kita. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa kebiasaan ini bisa diubah. Dengan sedikit usaha, disiplin, dan keinginan untuk berubah, kita bisa mulai mengubah arah hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Ingat, kesuksesan finansial bukan tentang memiliki banyak uang dalam waktu singkat,
tetapi tentang membangun kebiasaan yang benar dan konsisten dalam jangka panjang. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil hari ini, dan kamu akan melihat perbedaannya di masa depan. Jangan biarkan kebiasaan mengerikan ini menghalangimu dari mencapai potensi terbaikmu.